Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Halik, CGP kelas 50 angkatan 9 dengan fasilitator saya Imade Sadia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas modul 1.2 berkaitan mulai dari diri sendiri berkaitan dengan trapesium usia. Mulai dari diri trapesium usia. Tentang gambaran yang terjadi mulai dari kita lahir sampai usia yang akan dijalani. Trapesium usia terdapat peristiwa positif dan peristiwa negatif yang telah kita jalani. Di sini pada tabel diagram trapesium usia, pertama dari usia 0 tahun, di usia 7 tahun dan seterusnya saya masuk SD, di usia belasan tahun 15 tahun lulus SMP, lulus SLTA di usia 18 tahun, lulus D2 di usia 20 tahun, dan lulus S1 di usia 23 tahun. Usia saya sekarang ini sebanyak 38 tahun. Di usia pensiun bagi PNS adalah 60 tahun. Selanjutnya di atas 60 tahun kita menikmati hari tua. Setelah itu tutup usia. Peristiwa penting dalam masa trapesium usia ini, yang pertama ada peristiwa negatif, yakni di usia 16 tahun di jenjang SLTA atau jenjang SMA atau sederajat. Kemudian peristiwa positif yang saya alami di usia 14 tahun di jenjang MTS atau SLTP. Selanjutnya, selisih usia saya saat ini dengan peristiwa negatif adalah 22 tahun, dan selisih usia saat ini dengan peristiwa positif adalah 24 tahun. Refleksi, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Dalam hal ini, peristiwa positif yang saya alami di mana saat saya usia 14 tahun, saat duduk di bangku MTS atau sederajat atau saat SLTP, saya senang dengan mata pelajaran kesenian. Saat itu di kelas 2 MTS, guru meminta saya menyanyikan lagu daerah Bima sambil saya mengiringinya dengan petikan gitar. Guru saya saat itu terkesima menyaksikan itu, dan teman-teman pun terkagum-kagum menyaksikan permainan gitar saya. Karena saya dianggap berbakat di bidang seni, sejak saat itu guru kesenian saya merekomendasikan saya untuk bisa bergabung di grup band sekolah. Saya merasa tersanjung. Saya pun menceritakan ke ayah dan ibu sepulang dari sekolah. Mereka pun ikut bangga dan senang mendengarnya. Sedangkan peristiwa negatif saat saya usia 16 tahun. Pada saat itu di bangku aliyah atau SLTA banyak sekali peristiwa negatif. Namun peristiwa itu yang bisa saya jelaskan di sini yakni saat hari Senin di mata pelajaran Quran dan Hadis. Saat itu tugas kami menyetor hafalan surat-surat pendek di juz 30. Saat setor hafalan, saya tidak bisa menghafalnya, sehingga saya diberikan hukuman dengan menghadap matahari. Setelah itu dilanjutkan membersihkan toilet. Setelah itu kami pun digiring ke ruang BK untuk dilakukan pembinaan oleh guru BK. Selain saya, siapa lagi yang terlibat dalam masing-masing peristiwa tersebut? Pada peristiwa positif yang terlibat tentu di sini adalah guru kesenian, teman-teman di kelas, orang tua, yakni ayah dan ibu. Kemudian pada peristiwa negatif, guru bidang studi, Quran hadis, guru BK, dan teman-teman di kelas. Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Tentu berdampak pada pribadi saya. Pada peristiwa positif, dengan bimbingan dan motivasi dari guru kesenian dan teman-teman serta support dari orang tua,
saya jadinya termotivasi dalam mengembangkan bakat saya terutama di bidang seni. Kemudian peristiwa negatif dampaknya saya merasa malu, marah, dan kecewa karena sebagian dari teman-teman yang lihat menertawakan saya. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena momen karena momen peristiwa positif dan negatif tersebut memberikan dampak perubahan dalam hidup saya dan masih membekas sampai sekarang. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi pembentukan karakter diri saya. Lantas pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Untuk diketahui, trapesium usia dari kegiatan trapesium usia saya mempelajari bahwa suatu emosi positif dan negatif dapat bertahan lama dalam ingatan jangka panjang serta mempengaruhi perkembangan karakter diri kita. Saya sebagai guru harus selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan pengalaman-pengalaman luar biasa ke murid yang dapat menumbuhkan emosi positif agar karakter murid kita berkembang semakin baik. Roda emosi. Sedangkan dari roda emosi, saya lebih bisa mengenali tentang emosi dan membedakan emosi dasar manusia, dan gabungan emosi tersebut akan menimbulkan suatu emosi yang baru. Ini sangat penting bagi kita sebagai guru. Dengan mengetahui keadaan emosi murid, kita bisa memberikan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah murid. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru? Peran menjadi seorang guru itu tidak mudah, butuh proses tanpa putus semangat belajar, serta butuh ekstra tenaga dan pikiran untuk melayani murid dalam rangka untuk mendorong kekuatan kodrat murid agar menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan pembelajaran yang bermakna. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya, apa nilai dalam diri saya membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai yang ada pada diri saya adalah saya orang yang suka belajar dan suka mencoba hal-hal yang baru yang menantang diri saya dengan suatu hal yang belum saya miliki. Karena prinsip saya selagi masih mampu dan ada jalan pasti pasti bisa kalau kita berusaha dan berdoa. Kedua, kolaborasi dan menjalin bekerja sama yang baik dengan rekan guru dan komunitas sekolah. Yang ketiga, komunikatif dan perhatian kepada murid dengan memberikan kesempatan dan kebebasan sesuai kebutuhan belajarnya. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Menurut saya, peran yang saya mainkan dalam menggerakkan murid adalah melayani dan menuntun murid dalam rangka untuk mendorong kekuatan kodrat murid agar menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan pembelajaran yang bermakna, serta menjadi sahabat terbaik bagi murid agar tercipta keakraban. Dan juga berkolaborasi dengan rekan guru komunitas sekolah dan semua pihak yang terlibat untuk saling gotong royong dengan bersama-sama untuk memajukan pendidikan, khususnya di sekolah tempat saya bertugas. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.